트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Putri selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis dan juga teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menyimak presentasi yang akan kami lakukan. Di sini kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Novia Widyasari selaku moderator dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Siti Amalia Widyasari. Di sini saya akan menjelaskan bab dari presentasi kami. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua rencana bisnis part 1, yang ketiga rencana bisnis part 2, yang keempat rencana bisnis part 3, yang kelima rencana bisnis part 4, dan yang terakhir adalah rencana bisnis part 5. Kemudian saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan. Nama perusahaan yaitu Maju Bareng yang beralamat di Jalan Bentul 2, nomor 18, Jagir, Wonokromo, Surabaya. Nama pemilik yaitu Faza Alifa yang beralamat di Jalan Bentul 2, nomor 18, Jagir, Wonokromo, Surabaya. Latar belakangan ini ramai di media sosial, banyak yang menjual mentai rice. Oleh karena itu, kami memilih jenis usaha dalam bidang makanan yang bernama mentai rice chicken. Kami mendirikan sebuah usaha yang berlokasi di kota Surabaya, kota yang memiliki tingkat pendidikan dan budaya masyarakat yang mumpuni, mempelopori kecintaan generasi muda hingga berbagai lapisan masyarakat dalam bidang kuliner, kekinian yang tentunya menyehatkan dan mengenyangkan. Kemudian bab 2 yaitu rencana bisnis part 1. Itu ringkasan eksekutif. Rencana saat ini usaha yang kami jalankan adalah mencoba menawarkan produk makanan di lingkungan sekitar secara offline maupun online. Bahan utama produk kami adalah nasi yang merupakan makanan pokok negara Indonesia. Karena itu produk kami digemari oleh banyak kalangan seperti kalangan remaja, anak-anak, dan juga orang dewasa. Bahan selanjutnya yaitu ayam, sayuran, dan saus mentai. Saus mentai terbuat dari mayonaise, saus pedas, saus tomat, kecap asin, dan minyak wijen. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana tim manajemen. Pada rencana tim manajemen ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tim manajemen, yang kedua ada jadwal, dan yang terakhir yaitu ada anggaran. Yang pertama yaitu tim manajemen. Tim manajemen perusahaan mentai rice chicken nantinya akan terdiri dari beberapa posisi. Yang pertama yaitu direktur utama yang tanggung jawab atas keseluruhan operasional perusahaan. Dan yang kedua yaitu ada direktur marketing yang akan bertanggung jawab atas strategi pemasaran dan branding perusahaan. Yang ketiga ada direktur operasional yang akan bertanggung jawab atas produksi dan pengiriman produk. Dan yang terakhir yaitu ada direktur keuangan yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan. Tim manajemen ini nantinya akan dibentuk berdasarkan kompetensi dan pengalaman yang dibutuhkan. Tim manajemen akan bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada jadwal. Tim manajemen ini nantinya akan dibentuk dalam waktu 3 bulan setelah perusahaan didirikan. Dan yang terakhir yaitu anggaran. Pada bagian ini menjelaskan tentang anggaran yang akan digunakan untuk tim manajemen. Biaya tersebut akan dialokasikan untuk gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk tim manajemen. Rencana tim manajemen perusahaan mentai rice chicken disusun untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki tim manajemen yang kompeten dan mampu menjalankan bisnis secara efektif. Dengan tim manajemen yang solid, perusahaan mentai rice chicken memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang paket produk dan layanan. Produk yang akan ditawarkan oleh bisnis kami yaitu berupa makanan mentai rice chicken dengan berbagai varian rasa seperti original, spicy, dan barbecue. Sedangkan untuk layanannya kami menawarkan sistem delivery, catering, dan reseller. Dengan sistem delivery, catering, dan reseller yang terintegrasi, kami berharap bisnis mentai rice chicken ini nantinya bisa menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi misi perusahaan kami. Visi perusahaan kami yaitu 1. Memenuhi kebutuhan jajanan masyarakat sehingga dapat mengenyangkan dan membuat mood booster. 2. Memberikan kepuasan kepada konsumen dengan melakukan pemberian kualitas yang baik dan berkelas. 3. Membuat mentai rice chicken dikenal luas oleh masyarakat dengan citra positif. Misi perusahaan kami yaitu 1. Menyediakan kualitas produk yang terbaik dengan terus meningkatkan kreativitas dan dalam memproduksi makanan dan siap bersaing. 2. Memberikan pelayanan dan fasilitas untuk konsumen yang terbaik. Dan nomor 1. 3. Memberikan pelayanan bak raja kepada konsumen. 4. Memberikan pelayanan yang baik dan cepat supaya pelanggan tidak menunggu lama. 5. Memberikan suasana yang nyaman, aman, tertata rapi dan bersih supaya konsumen betah dan berlama-lama di toko atau outlet. Terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Fazalifa dengan NIM 78. Tunjangan industri nasi ayam telah menjadi salah satu yang paling populer dan berkembang pesat dalam industri makanan di banyak negara, terutama di Asia Tenggara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan popularitas restoran nasi ayam antara lain. Yang pertama, tinjauan makanan yang lezat. Yang kedua, harga terjangkau. Yang ketiga, keanekaragaman variasi. Yang keempat, kesederhanaan dan kenyamanan. Dan yang kelima, ketersediaan. Namun, industri restoran nasi ayam juga memiliki tantangan tersendiri seperti pesaing yang ketat dengan restoran nasi ayam lainnya, perubahan tren makanan, dan perubahan selera konsumen. Restoran nasi ayam juga perlu selalu berinovasi dan mempertahankan kualitas makanan dan layanan baik untuk tetap bersaing di pasar. Jadi di perusahaan kami ini memiliki kualitas dan harga yang berbeda dari restoran yang lain. Selanjutnya ada analisis pasar yang mencakup profil konsumen, potensi dan segmentasi pasar, pesaing dan peluang pasar, media dan promosi yang digunakan, dan juga tingkat atau rencana penjualan dalam sehari. Yang pertama adalah profil konsumen. Jadi target dari produk bisnis kami ini meliputi semua masyarakat umum. Masyarakat umum yang kami maksud ialah di kalangan semua usia, baik maupun mahasiswa, usia lansia, anak-anak, dan lain-lain. Produk kami memberikan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Selain harga yang terjangkau, rasa dan juga penampilan produk kami baik dan higienis. Juga bahan produk kami itu menggunakan bahan yang berkualitas sehingga berbeda dengan produk yang lain. Yang kedua, potensi dan segmentasi pasar. Sistem produksi mentai rice chicken ini dilakukan pemesanan secara offline maupun online. Jadi, kami bisa melalui Gojek, GoFood, Shopee Food, dan pemesanan online lainnya. Penjualan produk kami melalui stand juga. Jadi potensi pasar yang kami miliki cukup besar karena didukung oleh sasaran pasar kami yaitu masyarakat umum pecinta makanan mentai. Yang ketiga, pesaing dan peluang pasar. Yang pertama, pesaing pasar. Usaha yang kami jalankan memiliki banyak pesaing di era sekarang. Namun tingkat perkembangan yang sama akan membuat tingkat keunikan atau kualitas produk ini akan berkembang. Tapi di produk kami ini memiliki kualitas yang berbeda dari produk yang lain, sehingga produk kami bisa berkembang. Yang B adalah peluang pasar. Peluang usaha makanan mentai rice chicken ini masih baik karena minat masyarakat untuk mengkonsumsi makanan ini cukup tinggi. Mentai rice chicken ini menjadi pilihan di kalangan mahasiswa dan juga anak-anak. Tingkat ketertarikannya besar akan kandungan dan kualitas yang kami miliki membuat para peminat menjadi lebih tertarik pada produk kami. Selanjutnya adalah media dan promosi yang digunakan. Media dan promosi yang kami gunakan yaitu ada 3. Yang pertama, brosur, sosial media, dan juga mengadakan event. Brosur di sini kami menggunakan teknik yang klasik dan paling mudah, tetapi teknik ini bisa mengundang para masyarakat untuk membeli produk kami dengan menggunakan desain yang unik dan menarik, lalu dicetak sebaik-baiknya, setelah itu disebarkan kepada masyarakat. Namun, pembagian brosur ini berada di tempat yang sekiranya banyak masyarakat umum, terutama para mahasiswa dan juga anak-anak. Selanjutnya ada sosial media. Sosial media ini sudah menjadi kalangan yang paling banyak digunakan untuk media promosi. Karena banyaknya para pengguna sosial media di era sekarang, sehingga dengan
Begitu kita memanfaatkan sosial media produk yang kami keluarkan akan muncul di sosial media para masyarakat umum. Contohnya seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Ketiga, mengadakan event. Di sini kami menggunakan teknik ini karena sebagai sasaran promosi produk kami. Jadi kami mengadakan event agar para masyarakat mengetahui produk yang kami keluarkan. Nanti di situ kami akan mengadakan giveaway dan juga berbagai macam lainnya. Yang kelima ada tingkat atau rencana penjualan dalam sehari. Di sini kami awal-awal produksi sebanyak 50 pieces dengan harga 15.000. Nanti lama-kelamaan kami akan menargetkan produksi kami sebanyak 100 pieces. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya. Saya di sini menjelaskan tentang analisis kompetitif. Untuk yang pertama ada pesaing Mental Rice Chicken. Untuk pesaingnya di sini tuh sangat minim karena pembuatan dari sausnya yang cocok dengan lidah-lidah orang itu sangat sulit. Tetapi di produk kami sudah memiliki takaran untuk saus mentainya sendiri. Untuk juga harganya, pesaing untuk toko lain itu harganya sangat mahal, tapi di toko kami sangat murah, ramah di kantong ya maksudnya. Lalu di sini ada keunggulan produk kami daripada toko lainnya. Di toko lain itu memiliki harga 30.000 ya minimnya. Tapi di produk kami itu ada 15.000 dengan harga jualnya 15.000. Untuk harga murah kita juga memiliki kualitas rasa yang mantul karena sudah ada takaran untuk sausnya sendiri. Lalu kita juga menggunakan kemasan double packaging yang untuk pertama sendiri itu aluminium foil untuk wadahnya mentai sendiri, lalu kita dobelkan dengan styrofoam dan kantong plastik. Lalu di sini peluang usaha mentai sendiri ini sangat baik karena untuk minat mahasiswa yang ingin makanan yang langka itu dengan harga murah cocok dengan produk kami. Jadi peluangnya sangat-sangat baik seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya ada rencana pemasaran. Ada 4, yaitu tipe, visi misi, target pasar, dan kompetitor. Tipe kami yaitu bisnis offline dan online. Visi kami ada 3, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan jajanan masyarakat sehingga dapat mengenyangkan dan membuat mood booster. Yang kedua, memberikan kepuasan kepada konsumen dengan melakukan pemberian kualitas yang baik dan berkelas. Yang ketiga, membuat mentai rice chicken dikenal luas oleh masyarakat dengan citra positif. Misi kami ada 5. Yang pertama, menyediakan kualitas produk yang terbaik dengan terus meningkatkan kreativitas dalam produksi makanan dan siap bersaing. Yang kedua, memberikan pelayanan dan fasilitas untuk konsumen yang terbaik dan nomor 1. Yang ketiga, memberikan pelayanan bak raja kepada konsumen. Yang keempat, selanjutnya yang pertama ada menentukan target pasar yang tepat. Di sini kami menargetkan pasar yang ditujukan kepada masyarakat umum yang menyukai rasa mentai dan berasa gurih. Yang kedua, meningkatkan presentasi produk kami. Di sini kami mempresentasikan secara menarik dengan mengutamakan rasa, kualitas, dan visual yang menarik. Yang ketiga, meningkatkan keterpilihan produk. Kami meningkatkan keterpilihan produk mentai rice chicken dengan menghadirkan promo, packingan yang menarik, atau menyediakan menu lain yang serupa seperti mentai ramen dan lain-lainnya. Yang keempat, mengembangkan layanan pelangganan. Di sini kami meningkatkan layanan pelangganan yang baik dan juga kami menginformasikan dengan jelas tentang produk kami melalui media online, customer service yang responsif dan baik, bahkan menyediakan fitur online order sekaligus payment. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada rencana operasional. Yang pertama sendiri ada fungsi keuangan. Kita dapat mengetahui nih biaya variabel untuk mentai dalam perharinya atau per bulannya. Terus kendaraan itu biaya tetap ya. Dan di sini ada bahan pendukung seperti untuk kemasan mentainya sendiri. Kita memproduksi 50 piece dalam sehari, yang mana kita total modalnya perharinya adalah 650.000, untuk per bulannya 10.400.000, untuk per tahunnya 124.800.000. Di sini yang kedua ada fungsi produksi atau operasi. Nah, fungsi produksi ini kita membuat mentainya di rumah saya sendiri di Indonesia Virya di Jalan Pertemuan 1 nomor 56. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman dan saya sebagai kokinya. Untuk bahan baku dan peralatan sendiri, bahan baku untuk membuat mentai sangat bisa
ditemukan dimanapun karena ada nasi, ayam, saus, mayo, dan tentunya dapat mudah kita temukan. Untuk peralatan sendiri, setiap rumah pasti memiliki peralatan masak. Nah, di situ untuk membuat mentai sangat-sangat ada dan pokoknya ada di rumah. Jadi tidak perlu untuk membeli lagi. Untuk pemanfaat sumber daya manusia, di sini ada koki, sebagai koki saya sendiri Dinda Melsafiria dan dibantu oleh teman-teman. Dan di sini ada staf pemasaran, terus ada manajemen, terus ada staf sudah ada keuangan. Seperti itu. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana organisasi perusahaan kami. Bentuk organisasi perusahaan perseorangan. Pemilik Faza Alifa. Pemilik bertanggung jawab penuh dari segala aktivitas di perusahaan dan memiliki wewenang untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan jalannya usaha. Untuk bagian keuangan adalah Siti Amalia Maida Santi. Bagian keuangan bertanggung jawab atas keuangan perusahaan dalam berjalannya usaha, bertugas untuk mengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan, termasuk pelaporan keuangan. Dan bagian pemasaran yaitu Novia Widyasari. Bagian pemasaran bertugas untuk mengatur proses penawaran produk kepada konsumen. Untuk bagian produksi, yaitu Dinda Meilin Syafiria. Bagian produksi bertanggung jawab untuk mengatur segala aktivitas produksi dan membawai karyawan dalam proses produksi. Untuk bagian manajemen, yaitu Jenny Octavia Dwi Ramadhani. Bagian manajemen mengatur rencana lebih lanjut berjalannya usaha agar dapat memaksimalkan efisiensi dan efektivitas kerja perusahaan. Terima kasih. Untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan. Saya lanjutkan lagi untuk rencana keuangan. Di sini total modalnya yang untuk per hari kan 650.000. Nah, untuk HPP-nya dibagi dengan jumlah produk. Di sini jumlah produk mentai sendiri ada 50. Jadi 650 dibagi 50 adalah 13.000 ya. Dan untuk keuntungan yang kita ambil itu 15%. Jadi 15% ini dibagi HPP. HPP-nya tadi 13.000, jadi 1.950. Terus harga jualnya dan kita dapat itu yaitu 15.000, yaitu dengan total labanya plus HPP-nya. Untuk perhitungan BEP-nya sendiri, total biaya dibagi harga jual. Total biaya maksudnya itu total modalnya itu 650.000 ya. Dan dibagi kita harga jualnya 15.000. Jadi kita untuk perhitungan mencapai BEP dalam sehari itu adalah 44 produk. Seperti itu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pertumbuhan. Agar bisnis kami lebih dikenal oleh masyarakat luas, maka kami akan melakukan berbagai upaya agar dapat meningkatkan bisnis mentai rice chicken ini. Beberapa cara diantaranya yaitu dengan cara yang pertama, ekspansi pasar. Untuk menjangkau pasar yang lebih luas, maka bisnis kami akan membangun kerjasama dengan menjadi supplier supermarket dalam menyediakan dan membantu menjual produk mentai rice chicken. Dengan tetap menjaga kualitas yang dimiliki dan memastikan produk tersebut sudah memenuhi persyaratan dengan kebutuhan BPOM Indonesia. Selanjutnya yaitu dengan cara peningkatan keuntungan. Bisnis mentai rice chicken ini akan mendapatkan penambahan keuntungan dari penjualan menu baru yang akan diberikan dan juga dari penambahan customer segment. Yang ketiga yaitu ada pengadaan event. Dengan dilakukannya kegiatan event atau pameran dalam mempromosikan produk mentai rice chicken, maka akan meningkatkan pendapatan dari dilakukannya advertising yang efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada rencana cadangan. Bisnis kuliner berdampak luas pada gaya hidup dan kesehatan, sehingga risikonya jauh lebih besar dibanding industri lainnya. Berikut beberapa risiko yang mungkin terjadi beserta solusinya. Yang pertama yaitu banyaknya pesaing.
Ketika ada satu bisnis kuliner yang tengah viral, pasti akan ditemukan beberapa bisnis serupa setelahnya. Apabila target pasarnya merupakan pengguna media sosial, dapat dipastikan konsumen akan membanjiri konten-konten bertema kuliner yang beraneka ragam dan paling baru. Solusinya yaitu dapat dengan mengenali pelanggan, menganalisis peluang usaha, menentukan target pasar, dan menunjukkan nilai lebih suatu produk. Yang kedua yaitu kontaminasi dan pembusukan bahan makanan. Bahan baku, bahan pengemas, dan peralatan produksi semuanya rentan terhadap kontaminasi. Bahkan air yang digunakan dalam produksi atau keperluan lain juga rawan terkena pencemaran. Solusinya yaitu dengan menyimpan bahan baku, bahan pengemas, dan peralatan produksi di tempat yang aman dan terjamin kebersihannya. Yang ketiga yaitu perubahan kondisi ekonomi. Menurunnya pendapatan masyarakat juga ikut memberikan kontraksi yang cukup dalam terhadap sektor industri makanan dan minuman. Untuk mengatasi situasi ini, perlu menggali kreativitas untuk menarik pelanggan, misalnya menjadi mitra platform, jual makanan online, atau menciptakan produk yang lebih terjangkau. Yang keempat yaitu mutu yang tidak terjaga. Mutu makanan erat kaitannya dengan rasa. Rasa yang tidak konsisten akan beresiko pada usaha yang akan dijalankan. Jika konsumen sudah merasa cocok dengan rasa makanan yang disajikan, maka pada saat proses pembuatan makanan harus konsisten. Jangan mengurangi atau mengganti resep yang sudah ditentukan. Yang kelima yaitu minim inovasi. Inovasi dan kreativitas adalah dua hal yang sangat mempengaruhi bisnis kuliner. Ciptakan menu atau situasi baru secara periodik untuk mencegah kebosanan konsumen. Jangan malas untuk mencari inovasi dan mempelajari hal baru. Demikian presentasi yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.